Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan bicara tentang takwa dan imbalannya. Mengapa kita bicarakan ini? Oleh karena kalau saya lihat di dalam Al-Quran, kalau saya kaji dalam Al-Quran, maka takwa itu adalah salah satu kunci kehidupan. Dan memang Allah menginginkan kita agar supaya kita semuanya bertakwa kepadanya. Setiap Jumat, para khatib dianjurkan untuk membicarakan tentang takwa. Oleh karena itu, pada hari ini saya memulai kuliah ini dengan bicara tentang takwa. Apa itu takwa? Bagaimana ciri-ciri orang bertakwa, bagaimana dimensi takwa itu, dan apa imbalannya orang yang bertakwa. Para mahasiswa yang baik, secara etimologi, takwa berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya menjaga diri dari mara bahaya tentunya, menghindari dan menjauhi hal-hal yang merugikan. Kata takwa ini pernah diutarakan oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar berkata bahwa takwa itu sama dengan kita berjalan di sela-sela duri. Nah, kalau kita berjalan di sela-sela duri, maka kita harus melangkah dengan berhati-hati. Anak-anakku semuanya, takwa itu banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 114 kali kira-kira dibicarakan di dalam Al-Quran. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada di dalam beberapa surah. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dan aku semuanya di sini diutarakan beberapa ciri orang yang bertakwa. Yang mana itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian menafkahkan harta yang direzekikan kepadanya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, kemudian percaya akan hari pembalasan. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka inilah yang akan memperoleh petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan juga akan memperoleh kemenangan. Nah, itu ciri orang takwa. Selanjutnya, ciri orang takwa itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nah, ini ciri-ciri orang takwa. Apa saja? Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya akan hari pembalasan, wal malaikat, percaya pada malaikat, wal kitab, percaya kepada kitab, wan nabiyyin, percaya kepada nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi, kemudian menafkahkan harta benda yang disukainya, seperti kita memberikan uang kepada orang yang berhak. Zawil kurba, kepada keluarga, wal yatama, kepada orang yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, kepada ibnu sabil, pejuang-pejuang. Wasailin, kepada peminta-minta. Wa fir riqabi, kemudian memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas shalah, kemudian mendirikan salat, wa ata zakah, menunaikan zakat. Nah, ini yang lain ini, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Nah, ini yang sering kita orang Indonesia masalah ini. Dan menepati janji kalau dia berjanji. Jadi ciri orang takwa itu kalau diundang jam 9 ya datang jam 9. Nah, kalau di barat orang-orang itu kalau diundang jam 9 datang setengah 9. Sehingga jam 9 itu acara sudah dimulai. Wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Wassabirina, dan sabar, dia tangguh, fil ba'sa'i wad dharra'i, dalam keadaan kesulitan maupun dalam perang. Jadi seperti dalam pada saat sekarang ini adanya pandemi COVID-19. Nah, ini kita juga dalam kesulitan. Kita harus sabar. Tangguh. Sabar itu artinya tangguh. Wahinal ba's. Ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini. Jadi kita harus sabar di dalam kesulitan, wahinal ba'si, kemudian peperangan. Jadi kita anggaplah kita ini berperang melawan COVID-19. Walaupun tidak perlu dilawan sebenarnya, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Ulaikal ladzina shadaku, jadi orang-orang yang cirinya tadi itu, dia dermawan, kemudian dia menepati janji, kemudian sabar. Ini adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang yang bertakwa. Selain itu ada dalam surah Ali Imran ayat 133-136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Nah, ini Al-Quran ini jangan hanya dilafalkan ya,
tapi harus diketahui maknanya. Karena itu Al-Quran itu adalah petunjuk. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi. Nah, caranya bagaimana? Uiddat lil muttaqin. Nah, itu kita harus takwa. Jadi surga itu hanya diperuntukkan oleh orang yang takwa. Nah, siapa orang takwa itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Adalah orang yang dermawan, suka memberi, berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam sempit. Nah, ini yang sulit itu kalau kita sempit. Kalau lapang sih tidak masalah. Wal kaziminal ghaidha. Nah, kemudian kita dilarang menumpahkan marah. Nah, ini nanti kita akan bahas juga. Kalau kita menumpahkan marah itu bagaimana akibatnya itu. Itu berdampak pada kesehatan. Rasulullah melarang kita, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan tumpahkan kemarahan Anda. Jadi orang yang takwa itu tidak suka marah. Seperti saya suka marah kadang-kadang ya. Wal afina 'anil nas, kemudian memaafkan sesama. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, udah maafkan saja. Tidak usah didendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan bahkan kita harus lebih berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Karena kalau kita berbuat baik, kita itu sesungguhnya berbuat baik pada diri sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau dia berbuat kejahatan, berbuat menzalimi diri sendiri, maka dia cepat-cepat ingat Allah, aduh, salah ini. Ya Allah, ampuni aku. Fastaghfiru li dzunubihim. Nah, kemudian orang yang takwa itu adalah minta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tiadalah yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini kalau kita bertobat tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi, perbuatan dosa itu lagi. Jadi tobat itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu, yaitu tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Ulaika jazaohum maghfiratun, mereka inilah yang akan mendapatkan pahala dan ampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi orang yang diampuni itu adalah orang takwa. Wa jannatun tajri, dan memperoleh surga. Tajri min tahtihal anharu, yang di dalamnya ada air mengalir, ada keindahan, ada kenyamanan, ada kedamaian, kenikmatan. Khalidina fiha. Jadi di dalamnya itu orang takwa itu lama di dalamnya. Khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah balasan dari perbuatan mereka. Gitu. Para mahasiswa yang baik, kalau kita selami dari tanda-tanda orang takwa atau ciri-ciri orang takwa yang saya bacakan tadi, maka sebenarnya ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi yang bersifat vertikal, dan yang kedua, dimensi bersifat horizontal. Dimensi vertikal yaitu hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, percaya kepada Allah, mendirikan salat, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada nabi dan rasul, dan taubat nasuha. Itu adalah bersifat vertikal. Sedangkan bersifat horizontal adalah hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama manusia, sesama makhluk. Yang pertama adalah kita suka bersedekah, kita dermawan, mengeluarkan zakat, menepati janji kalau berjanji, sabar, tabah, tangguh, tekun, menjaga amarah, memberi maaf, dan berbuat lebih baik. Jadi ada 7 secara vertikal dan 7 secara horizontal. Para mahasiswa yang baik, selanjutnya apa imbalan orang yang bertakwa? Dalam surah At-Talaq ayat 2-3 dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, ini, siapa yang bertakwa maka diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang takwa. Berarti dimuliakan kehidupannya.
Selanjutnya, dia akan mendapat pahala yang baik. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 103. Kemudian tentunya memperoleh surga tadi. Dalam surah Ali Imran tadi, ayat 133, yaitu wasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi surga itu untuk orang takwa. Jadi bersegera untuk memperolehnya dengan cara takwa. Memperoleh surga dengan cara takwa. Jadi simpulannya adalah takwa adalah kehati-hatian dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua adalah takwa itu memiliki dimensi. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dan tentu saja imbalannya adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat, yaitu memperoleh surganya. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga anak-anakku semua menjadi orang yang takwa, yang akan mendapatkan imbalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang diberikan kepada kita di dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.